Guys, berita terbaru. Kata update pertahanan pecah apa yang pecah tu? Katanya Indonesia siapkan taktik G2 tandingi kekuatan China di Natuna Utara. Ada apa guys? Kerana apa ya? So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada update pertahanan. Okey guys, tapi dia punya subscribernya tak nampak guys. So anda boleh juga pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada update pertahanan. Kerana apa guys? Sangat bagus update pertahanan ni kerana ia sangat sentiasa updatekan berita-berita militer yang ada di Indonesia dan di luar negeri. So mari kita sama-sama subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan kita kepada update pertahanan. Okey, tajuk yang kita nak reactionkan seperti yang saya katakan di intro tadi, pecah, Indonesia siapkan taktik G2 tandingi kekuatan China di Natuna Utara. Ada apa? Ada tanda soalan, ada apa? So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Hari ini kita akan melaksanakan operasi laut di Natuna Utara. Rekan-rekan semua sesuai. Ini adalah tentera Indonesia guys. Dengan hasil operasi airborne surveillance yang kami peroleh beberapa jam yang lalu. Ada operasi ya katanya. Pecah, Indonesia siapkan taktik G2 tandingi kekuatan China di Natuna Utara. Ada apa? Wow. Memang sengaja mereka, TNI buat macam ni di Natuna Utara guys, supaya menakutkan China. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis. InsyaAllah kita tonton hingga habis ya guys. Isi beritanya. Agar kita tahu berita yang dilansir dari apa laman disampaikan. Berita Sosok ID. Memang patut diakui secara teori dan praktek, jika Piala Navy Cina masih di atas angin dari TNI Angkatan Laut. Beda urusan jika saat ini dekade tahun 1960-an di mana Angkatan Perang Indonesia unggul telak dibanding Cina. Namun roda zaman berputar di mana Cina membangun militernya secara besar-besaran dan saat ini hanya bisa dikalahkan oleh Amerika Serikat semata. Kalau dulu guys, seperti yang kata oleh admin update pertahanan ni, tidak boleh dinafikanlah kekuatan Indonesia dengan kekuatan personal militernya. Tetapi kini China, mereka cepat mengupgradekan dan meremajakan dan membeli alutsista yang canggih, dan kini mereka di bawah Rusia dan Amerika. Begitu cepat kerana mereka adalah sebuah negara yang cepat membangun seperti China ni, dan kini mereka menandingi negara-negara yang lain. Namun siapa sangka, analisis mengungkap seperti yang dilansir dari Sosok ID yang mana Indonesia siapkan taktik G2 untuk menandingi kekuatan Piala Navy Cina di Natuna taktik Utara. G2 guys. Seperti apa kelanjutan beritanya? Apa benar yang dikabarkan media tersebut? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Bagaimana taktik Beberapa waktu G2 lalu, guys Cina menangguhkan program pembuatan kapal perang kelas korvet. Mereka sekarang hanya fokus membangun kapal perang fregat, destroyer, kapal induk serta kapal selam. Semuanya berspesifikasi ocean going untuk mendukung klaim Nendaslan mereka. Maka pihak TNI merasa perlu menambah kekuatan laut di Natuna Utara. Gayung bersambut, Indonesia kini bakal punya 2 kapal fregat kelas Gahar dari Denmark, yakni Iver Huitfeldt class. China dah lebih tertumpu kepada kapal selam sebenarnya. Mengatakan jika Indonesia kekurangan kapal ocean going untuk mengimbangi agresivitas Cina di Natuna Utara. Memang kita
kita tak nafikan guys, China ni memang dia sangat cepat untuk mengupgradekan alutsista-alutsistanya guys, supaya mereka agar nampak lebih hebat daripada Maka negara lain. Pertahanan mencanangkan pembuatan fregat baru untuk menjaga Natuna agar lebih aman dari gangguan asing. Ya. Pada Maret tahun 2020, PT PAL Indonesia ditugaskan untuk mengembangkan desain untuk 2 kapal selama 5 tahun seharga 720 juta dolar Amerika atau 1,1 triliun rupiah. Bekerja Banyak sama kosnya. dengan Denmark tentunya untuk membuatkan kapal fregat bagi TNI Angkatan Laut. Tapi banyak kos guys untuk membina kapal-kapal tersebut. Bagaimana Indonesia untuk mendapatkan wang untuk sebanyak itu guys? Banyak tu. Denmark sendiri nantinya akan diwakili oleh galangan kapalnya Odense Maritime Technology OMT yang akan melakukan transfer of technology kepada PT PAL Indonesia. Bahkan Direktur Pelaksana Tim Angkatan Laut Denmark dan mantan Kepala Angkatan Laut Denmark Laksamana Muda Purnawirawan Niels Wang mengatakan, Indonesia sudah menunjukkan minat kuat untuk akuisisi Iver Huitfeldt class. Tim Angkatan Laut Denmark dapat mengkonfirmasi bahwa Indonesia, di antara negara-negara lain telah menunjukkan minat untuk frigat Denmark Iver Huitfeldt. Oh, Indonesia sudah menunjukkan minat untuk membeli frigat daripada Denmark ya. Wah, saya baru tahu guys, serius. Namun, saya tidak dapat mengomentari pertanyaan spesifik Anda, ujar Niels seperti dikutip dari Naval News. Bukan hanya itu saja, seorang peneliti di program keamanan maritim, Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Singapura, Colin Koh malah membuat pernyataan lebih gila lagi. Colin menyebutkan jika Indonesia tidak akan bisa mempertahankan Natuna Utara jika hanya dibekali dengan 2 fregat kelas berat saja. Ya, betul. Harus ditambah dengan frigat yang lain guys bukan setakat Indonesia itu saja. perlu membangun fregat sekelas Iver Huitfeldt lebih banyak lagi dan lagi ditambah kapal offshore patrol vessel OPV untuk menjaga wilayah lautnya yang luas terutama di Natuna karena lawannya Cina. Tapi dengan katanya Jepang Jepang ingin menghibahkan Indonesia iaitu kapal destroyer. Mungkin nanti kalau sudah ada kapal tersebut, mungkin boleh digunakan untuk menjaga perairan di Natuna. Betul tak guys? 2 fregat besar tidak cukup untuk menutupi perairan Natuna, di mana serangan Cina sering terjadi. Ya, Paling-paling, memang. di setiap titik waktu, satu dari pasangan fregat baru ini akan ada di pangkalan, meskipun untuk jangka waktu terbatas dan menyediakan perawatan yang tepat, jadwal perbaikan. Tentu saja, dengan anggaran yang sama, lebih banyak OPV yang lebih kecil dapat diperoleh. Namun, saya menduga beberapa alasan di balik pencarian untuk kelas Iver Huitfeldt, ujar Colin. Dan menambahkan bahwa Iver Huitfeldt juga lebih besar, dan mewakili desain yang sepenuhnya baru yang harus ditangani oleh PT PAL. Armada Inggris dengan guys transfer betul ni. teknologi yang tepat di bawah bimbingan rekan-rekan mereka dari Denmark. Dan tentu saja dengan komitmen Jakarta terhadap program ini, adalah mungkin bagi PT PAL untuk mengatasi masalah kapal awal dari destroyer kurva ni. pembelajaran dan secara bertahap Betul menjadi mampu destroyer. membangun kapal secara mandiri. Okey guys, kita iklan sebentar ya. Tapi memang kita tak nafikan guys, Indonesia sepatutnya menambah lagi alutsista yang ada untuk menjaga perairan Natuna Sepatutnya begitulah. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Arsyad Abdullah memastikan Laut Natuna Utara tetap dalam pengawasan TNI Angkatan Laut selama 24 jam. 24 jam harus Mereka dikawal tempat tu. 5 KRI dan 1 pesawat. KRI dituntut 1 kali 24 jam selalu ada di Laut Natuna Utara, kata Arsyad Abdullah harusnya. saat berada di atas KRI Silas Papare 386 di perairan Natuna, Kepulauan Riau Kamis, 16 September. Ia menyampaikan pihaknya menggelar operasi dengan sandi siaga segara 21 dengan mengoperasikan 5 KRI. Sebanyak 3 atau 4 KRI selalu berada di laut, dan 1 melaksanakan bekal ulang dengan bergiliran. Ya, memang seharusnya 24 jam di kawasan di tersebut. laut minimal 3 KRI, sehingga kami dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan akan memasuki perairan Indonesia, kata dia. Pangko Armada 1 menyampaikan, klaim sepihak oleh Cina atas sebagian besar Laut Cina Selatan yang melibatkan Filipina dan Vietnam, tidak termasuk Laut Natuna Utara. Indonesia tidak termasuk dalam negara yang ikut mengklaim non-claimant state atas zona ekonomi eksklusif Z di Laut Natuna Utara.
Kedua hal tersebut memberikan dampak pada intensitas kehadiran kekuatan angkatan laut maupun Coast Guard negara asing yang memiliki kepentingan di wilayah perairan tersebut. Memang betul guys, banyak daripada kapal-kapal negara asing datang ke perairan Natuna tu pasti ada kepentingan masing-masing, iaitu mereka menghantar Coast Guard mereka. Seperti China, mereka menghantar Coast Guard mereka di perairan Natuna untuk menjaga nelayan-nelayan mereka menangkap ikan guys. Wow, sampai begitu sekali seperti itu adalah perairan mereka. Bayangkan. Sikap TNI Angkatan Laut di Laut Natuna Utara sangat tegas mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pelaksanaan hak berdaulat dan melindungi segenap kepentingan nasional di wilayah yurisdiksi Indonesia tersebut, sesuai ketentuan perundang-undangan nasional dan hukum internasional yang berlaku atau telah diratifikasi. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara, kata Pangko Armada I seperti dikutip dari Antara. Ia menyatakan, tindakan yang akan diambil harus sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum internasional yang telah diratifikasi, sehingga tindakan tegas yang diambil atas dasar profesionalisme dan proporsionalitas dengan berpedoman pada standar operasional prosedur yang berlaku. Pangko Armada 1 akan berada di Natuna selama beberapa hari dan melakukan patroli melalui udara, guna memastikan secara langsung keberadaan unsur-unsur KRI yang sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara. Seharusnya memang begitu guys, kena ada sentiasa helikopter ke pesawat ke yang sentiasa mengawal ataupun mengawasi keadaan kawasan tersebut 24 jam seperti oleh kata admin tadi. Sepatutnya begitulah, sebab kita tak tahu bila-bila masa saja orang akan datang masuk menceroboh kan, betul tak? So okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana kata oleh admin, iaitu update pertahanan. Memang China sentiasa akan menghantar kapal-kapal mereka untuk berada di kawasan perairan Natuna, dan begitulah seharusnya Indonesia akan menambah lagi, banyakkan lagi alutsista yang hebat-hebat lah, sepertinya pesawat-pesawat dan kapal frigate, dan banyak lagi lah kapal yang harus berada di perairan Natuna Utara tersebut untuk menjaga daripada sentiasa dicerobohi oleh China, negara-negara lain seperti Vietnam dan banyak negara-negara lain lagi yang masuk ke perairan Natuna tersebut untuk menangkap ikan. Dan malahan di situ kita tahu sedangkan warga Natuna sendiri ataupun yang duduk di kawasan Pulau Natuna tersebut pun hingga mereka sendiri takut untuk menangkap ikan kerana terlalu banyak kapal-kapal daripada negara asing yang datang untuk menangkap ikan di perairan mereka. Bayangkan guys, kita tanah air kita sendiri kita takut untuk menangkap ikan. Kerana apa? Kerana kita sangat takut bila kita nampak banyak kapal-kapal negara lain yang menceroboh masuk kawasan perairan kita, hingga kita sendiri pun takut guys. Wow, memang itulah sepatutnya yang harus dibuat oleh Indonesia untuk menambahkan lagi banyak alutsista yang ada untuk menjaga perairan Natuna, di udaranya, di lautnya. Kena tambah lagi lebih sikit lah supaya untuk menakutkan China dan banyak negara-negara lain yang mengincarkan kawasan tersebut. Begitulah lebih kurang maksudnya guys. So guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Terus terang saya katakan, saya mengucapkan ribuan terima kasih guys kepada anda yang tidak henti-henti menyokong Brozul Channel. Kerana apa guys, tanpa sokongan anda guys, tiada makna Brozul Channel di dalam YouTube ini. Betul, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah saja yang dapat membalas budi baik anda semua terhadap saya. So saya juga minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction guys. Saya juga memohon kepada anda yang baru saja menemui Brozul Channel, jika anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. So guys, sampai di sini saja. Semoga kita dapat berjumpa di reaction yang akan datang. Jaga diri anda, jaga keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.